Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di kampung insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil dan bisa kalian gunakan dalam usaha kalian ya guys. Nah, jadi tema video pada sore hari ini, Insan mau mengajak kalian manen. Jadi mau ngobrol-ngobrol santai soal masalah pemanenan buat teman-teman, karena masih banyak juga yang bertanya cara manennya gimana, manennya jam berapa, kemudian bagaimana backlognya ataupun jamur yang udah bisa dipanen. Nah, jadi masih banyak masalah-masalah sekitaran tentang panen ya guys. Jadi di sini mau Insan bedah semua lah, dari mulai waktunya, ciri-ciri yang tua, yang muda, bagaimana jamur yang bagus untuk dipanen, yang udah bisa dipanen. Nah, seperti itu ya guys. Makanya belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan uploadan terbaru dari Creative Channel. Nah, jadi untuk ilmu mendasar, kalau di musim kemarau ataupun di hari ini cuacanya terik, sekitar 3 jam atau 2 jam pun udah bisa lah ya guys. 2 jam sebelum waktunya panen itu disiram kabut ya guys. Karena kalau saat musim panas itu ataupun cuacanya terik, jamur kebanyakan menguap atau kekurangan air, jadi ya harus dikabutkan sedikit. Nah, tujuannya untuk mengembalikan kesegaran bobot jamur ya guys. Nah, itu dia tujuannya. Nah, jadi kalau misalkan panen kalian itu jam 5 sore atau jam 6 sore, ya itu jam 2 atau jam 3 itu harus disiram kabut dulu. Cuman jangan sampai terlalu basah kali guys jamurnya. Nah, itu untuk pengetahuan dasar ya guys. Tapi kalau misalkan cuacanya mendung ataupun tidak terlalu panas, ya nggak disiram juga nggak apa-apa guys. Kalau kalian rasa jamur kalian itu udah lembab ataupun udah basah, udah cukup, tidak perlu dibasahi lagi, ya nggak apa-apa ya guys, nggak usah disiram. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri jamur yang bagus, bagaimana ciri-ciri jamur yang sudah layak untuk dipanen, apakah ya bagusan yang tua atau yang muda? Nah, seperti itu guys. Ada juga pertanyaan yang masuk seperti itu. Nah, jadi ciri-cirinya adalah saat tudung masih arah ke bawah seperti ini ya guys. Nah, kalau dicari bagusnya ataupun untuk daya tahan jamur itu, bagusnya dia yang masih arah ke bawah seperti ini. Karena kalau misalkan di pasar itu banjir ataupun jamur kurang laku, masih bisa ditahan untuk 2 hari ke depan, karena dia masih bobotnya bobot murni, bobot jamur murni, belum ditambahi air yang banyak, ataupun jamurnya dia masih dalam tekstur muda, jadi dalam tahap pembusukan dia masih agak sedikit lama. Berbeda dengan jamur yang tudungnya ini kan sudah mulai runcing ya guys, bisa kalian lihat, bisa kalian perhatikan. Nah, walaupun dia masih arah ke bawah tapi dia sudah meruncing. Nah, ini dikatakan jamur sudah dalam kondisi setengah tua. Ada lagi jamur yang tudungnya dia sudah sampai naik ke atas guys, berarti dia itu sudah dikategorikan jamur tua. Nah, jadi bagaimana ataupun yang mana yang bagus saat untuk dipanen, tergantung dari pasar kalian sih guys. Kalau misalkan konsumen kalian lebih suka jamur yang besar-besar, lebar-lebar, ya boleh dipanen tua. Pastikan kondisi kumbung itu tetap sejuk, jangan terlalu lembab dan jangan terlalu panas, supaya kualitas jamur yang agak sedikit tua itu biasanya lebih rawan apa ya guys ya, rawan rusak. Jadi kalau misalkan terkena banyak air aja dia mau rusak, ataupun kurang air juga mau kering. Nah, seperti itu guys. Jadi kalau pasar kalian menyukai jamur yang besar-besar, usahakan kumbungnya dibaguskan, sirkulasi udaranya dan penyiramannya lebih dijaga lagi. Jadi kalau Insan mulai dari yang seperti ini udah Insan panen guys, untuk menjaga atau mengontrol panen selanjutnya. Karena kalau misalkan tidak dipanen, panenan besoknya itu bisa membludak ya guys. Jadi Insan lebih suka mengontrol dengan cara panen muda, supaya panen selanjutnya itu tidak membludak. Nah, kalau soal masalah panen mungkin teman-teman ya udah pada tahu ya guys, tinggal dicabut aja seperti ini. Nah, jadi
Insan mau menunjukkan backlog jumbo yang udah panenan kedua. Nah ini yang ketiga ya guys, ini udah panenan ketiga. Nah ini dia guys, jamur yang dikategorikan jamur tua. Ini kemarin belum tua kali sih guys, insan kira masih bisa, ternyata udah sangat runcing. Ini udah dikategorikan tua dan ini sudah sangat mengandung air. Makanya nanti kalau habis dipanen diletakkan dulu di koran, diangin-anginkan dulu. Jadi bobotnya ini lumayan berat guys, karena dia bobotnya mengandung air. Kalau airnya tidak dikurangin dalam kemasan dia bisa cepat busuk guys. Jadi bobot dia ini harus dikurangi dulu dengan cara ditaruh di koran, kemudian dikipas juga bisa. Kalau waktu kalian panjang cukup ditaruh di koran aja, nanti korannya basah bisa diganti lagi. Nah ini untuk panenan yang kedua guys, mungkin besok ya guys atau lusa, karena kalau backlog jumbo ini agak sedikit lama perkembangannya karena memang hasil jamurnya juga super. Kemudian waktu panen yang baik, kita perhatikan lagi dari pasar kalian ya guys. Ya, jadi kapan waktu panenan yang terbaik? Waktu panen yang baik itu adalah tergantung dari pemasaran kalian. Kalau misalkan pasar kalian pagi, bisa dipanen sore atau malam hari seperti insan ini guys. Jadi kalau misalkan mau kualitas jamur yang lebih baik, mungkin ya bisa 3 jam atau 4 jam sebelum dijemput oleh pengepul kalian ataupun oleh pedagang sayur kalian. Karena insan pasarnya pagi jam 3 pagi, jadi insan panennya ini jam setengah 5 atau jam 6 sore ya guys. Kadang jam 6, kadang nggak pernah sampai malam sih guys, karena dianginkan dulu sekitar 1 atau 2 jam baru dibungkus. Nah jadi jam-jam 9 malam mungkin baru dijemput ataupun baru kita antarkan sama pengepulnya. Karena insan nggak pernah terjun pagi-pagi lagi ya guys ya ke pasar. Jam 3 pagi udah nggak pernah lagi ke pasar, karena ya itu tadi udah ada pengepul yang membawa jamur kita. Sebenarnya bukan pengepul sih guys, insan cari langganan sendiri di sana, tapi adalah kurir yang membawa jamurnya. Nah seperti itu guys. Jadi bagaimana ciri-ciri ataupun bagaimana permintaan pasar kalian guys? Apakah suka jamur yang tua ataukah jamur yang muda? Dan cara panennya seperti ini ya guys, karena agak sulit insan menggunakan satu tangan. Yang satu tangan lagi memegang kamera. Sedikit informasi, ini backlog yang berusia hampir 2 bulan ya guys, hampir 2 bulan, belum memasuki 2 bulan. Ini mungkin udah panenan ketiga lah dari depan. Nah, kalau mau nanti tumbuh lagi ya tumbuh, kalau nggak mau biar insan buka aja belakangnya. Tuh apa ditunggu lama-lama ya guys. Yang penting target bobot itu udah tercapai, target maksimal hasil dari backlog jamurnya itu udah tercapai. Jadi kita nggak usah nunggu sampai 4 bulan 5 bulan, toh kita hanya nunggu backlog itu habis. Nah jangan lupa memastikan tidak ada batang jamur ataupun tidak ada anak-anakan jamur yang tertinggal di permukaan backlog yang baru dipanen guys, karena itu nanti bisa merusak backlog. Karena kalau dia bisa busuk, itu akan mengundang hama ya guys. Sebenarnya sih cara insan ini nggak safety ya guys, karena tapi insan tangan satu biasanya sih nggak sampai di tekan kuat-kuat gini. Nanti tudungnya bisa rusak ya guys. Tapi ya sekali-sekali nggak apa-apa lah, ada tutorial buat teman-teman semua. Semoga ada ilmu yang bisa kalian ambil. Kalau nggak sempat bersihkan mulut backlognya ya besoknya pun nggak apa-apa guys. Yang penting usahakan ya 2 hari sekali lah paling lama dikontrol untuk membersihkan mulut backlognya, supaya tidak ada batang-batang ataupun anak-anakan jamur yang kecil yang ketinggalan. Untuk pasar insan di sini harganya sekitar 3.500 per 1,6 ons. Jadi masih lumayan tinggi. Per kilonya masih sekitar 23.000 atau 24.000. Buat teman-teman semua, daerah mana kalian, tulis aja di kolom komentar harga jamur di sana berapa, kendala kalian apa sih guys kalau di pemasaran ini.
terutama saat ini ya guys ya, saat corona. Apakah berpengaruh pada pemasaran jamur tiram kalian? Ini kondisi loknya lumayan kering ya guys. Ini yang udah 3 bulan lebih ya guys, sudah hampir jalan 4 bulan. Nah, tapi karena belum buka belakang, Insan belum sempat. Karena Insan masih mengerjakan pesanan mitra, jadi ini nggak terkontrol guys. Kumbung hanya datang saat panen dan nyiram aja. Perawatan memang Insan akui agak sedikit berkurang karena pesanan itu tadi ya guys. Mudah-mudahan hasil pun tidak berkurang lah. Biasanya Insan dalam sehari itu ya pasti adalah menghabiskan waktu untuk melihat-lihat backlog atau mengontrol minimal 1 jam lah ya guys. Tapi ini akhir-akhir ini ada sekitar 1 minggu nggak ada Insan buat. Untuk panenan hari ini yang dipanen kumbungnya ini sekitar 1500 log produktif. Kalau yang ini 2 rak ini udah tidak produktif sih guys, bisa dikatakan 4 rak itulah udah nggak produktif. Ini sampai udah jatuh-jatuh udah Insan biarkan aja, belum sempet buang. Ini udah minta dibuang ya guys ya. Ini udah hampir 4 bulan dan 4 bulanan mungkin, sampai ada yang hitam-hitam tak dibuang tapi waktunya belum ada. Nah jadi ini dia guys panenan kedua hari ini. Tadi pagi udah segini, ini segini lagi. Alhamdulillah ini mungkin sekitar 6 kiloan ya guys. Tadi pagi ya sekitar 7 kilo, 7,5 kilo. Dari 1500 log produktif yang belum tumbuh ada mungkin sekitar 300 untuk menggantikan yang akan direplanting. Nah, dengan perawatan yang bagus itu backlog sebenarnya bisa menghasilkan hasil yang maksimal ya guys. Nggak perawatan aja sih, dari bibit juga berpengaruh, dari lingkungan, kumbung, sirkulasi udara. Nah semua itu juga berpengaruh untuk hasil yang baik. Jadi guys mungkin sampai sini dulu videonya. Maaf kalau videonya goyang-goyang. Semoga ada informasi dan manfaat yang bisa kalian ambil. Kita jumpa di video yang berikutnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.